Kemudian untuk mengkonfigurasi kita tambahkan kabel konsol. Di sini misalkan pakai yang mau dikonfigurasi router dulu, misalkan ini RS232 Bapak Ibu. Kemudian ini konsol. Kita pakai PC 0 ya. Sudah selesai. Kemudian buka terminal, desktop, terminal. Nah, kalau router dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Would you like to enter? Ketik no ya. Kalau yes nanti lama. Ketik no. Ini kan sudah muncul nih Bapak Ibu. Nah, would you like to enter the initial configuration dialog? Ketik no. No. Kalau yes nanti lama. Sudah seperti ini. Yang tadi sudah diinformasikan, jadi pada router, pada switch itu ada 3 mode. Yang pertama ada mode user. Mode user exec. Mode user exec ciri-cirinya adalah itu Bapak Ibu, lebih besar dari. Ciri-cirinya adalah ini. Lebih besar dari. Kalau Bapak Ibu berada di posisi ini lebih besar dari, berarti untuk mengaktifkan ketik enable. Pokoknya kalau udah exit terus diketik apa lagi nggak mau nih. Nah, ini lihat mode di sini. Lihat di tandanya tuh. Tandanya lebih besar dari berarti kita ada di user exec. Nah, caranya kalau di sini berarti dengan menggunakan perintahnya adalah enable. And pakai tab juga bisa. Jadi tab itu digunakan untuk autocomplete. Jadi dia bisa enable, cukup ketik N atau M, nanti dia tab, nanti dia langsung complete sendiri komen atau perintahnya dalam satu kalimat tadi. Ini di enter. Nah, kalau ini sekarang kita masuk berada di user privilege. User privilege ciri-cirinya adalah tanda pagar atau tanda crash atau hashtag. Jadi diingat lagi Bapak Ibu, kalau berada di sini mau ke global, di sini tidak bisa user mode, user privilege itu tidak bisa melakukan konfigurasi. Kalau mau melakukan konfigurasi itu harus pada berada global configuration. Caranya adalah untuk masuk ke global configuration, perintahnya apa tadi? Configure terminal. Jadi semua ketika mau melakukan konfigurasi, baik konfigurasi security atau keamanan basicnya, kemudian mau melakukan konfigurasi IP address, itu harus berada pada mode global configuration. Kalau berada di mode privilege ini, itu kita hanya bisa mengecek. Yang pertama tadi untuk mengecek IP address, untuk mengecek VLAN. Nah, kalau di sini kalau mau ngecek VLAN hanya show VLAN saja. Tidak usah diberikan depannya do. Jadi karena sudah di privilege ini memang dia ada di sini. Kalau mau ngecek VLAN tinggal show VLAN. Kalau mau mengecek IP address show IP interface brief. Jadi di sini mau mengecek konfigurasi yang sedang berjalan juga bisa di sini. Mau mengecek konfigurasi yang berjalan menggunakan ini. Show sh tab running config. Ini untuk mengecek konfigurasi yang sedang berjalan. Konfigurasi yang sudah ada di router itu apa saja nih, kita bisa ngecek. Di sini show running config. Nah, sini nanti muncul seperti ini. Ini current configuration, kemudian ini router versinya OS-nya berapa.
Kemudian servisnya apa saja. Ini no service berarti servisnya tidak berjalan kalau no. Hostname-nya namanya router. Kemudian no IP versi 6, tidak menggunakan IP versi 6. Ini di enter saja. Interface gigabit Ethernet 0/0, no IP address berarti belum ada IP addressnya. Interface 0/1 juga sama, no IP address. Interface VLAN 1 juga sama dan seterusnya. Line console 0. Nah, sampai selesai itu perintah untuk mengecek konfigurasi yang sedang berjalan. Itu berada pada mode privilege. Kalau Bapak Ibu mau mengkonfigurasi harus berada pada mode apa? Global configuration. Caranya masuk ke global configuration, configure terminal, CNF, CONF, tab, tab. Kalau Ibu ketik CONF spasi tag itu juga bisa. Tapi kalau di Linux tidak bisa. Kalau di Linux itu harus harus komplit perintahnya. Konfigur terminal. Oke. Sekarang kita berikan belum ya. Berarti konfigurasi ininya besok aja untuk keamanannya. Lanjut. Sudah dikonfigur terminal. Pokoknya kalau Bapak Ibu tadi mau mengkonfigurasi harus berada pada mode global configuration. Ciri-ciri global configuration adalah kurung nama hostname kurung buka config. Ada tulisan kurung buka config kurung tutup tanda pagar. Berarti kita berada pada global configuration. Seperti tadi, untuk merubah hostname kita tinggal ketik hostname juga bisa, atau misalnya ketik H tab itu juga muncul hostname spasi nama device. Hostname itu berfungsi untuk ini R1 misalnya router 1 lah ya, atau router core boleh misalkan. Hostname ini adalah untuk memudahkan pada saat kita mengakses ke device tersebut. Kalau pas lagi kita remote, ini routernya router apa namanya nggak tahu. Nah, gitu bisa ketika pas kita konfigurasi, kita berikan namanya, misalkan router ada di gedung A misalkan, atau routernya berada di data center, atau misalkan routernya berada di gedung B. Nah, itu dinamai di sini. Jadi ketika pas melakukan remote via telnet atau SSH, ini memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengecek, memonitoringnya tadi. Sudah? Oke, selanjutnya tadi kita ada 3 VLAN, VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, kita masuk dulu ke interface-nya di NT tab gigabit Ethernet G tab 0/0. Sudah? Kemudian kita aktifkan dulu. Aktifkan portnya. Aktifkan dulu. Cara mengaktifkan portnya adalah secara default portnya itu adalah masih masih down atau masih mati, masih disable. Nah, caranya untuk mengaktifkan no shutdown, exit, no shutdown. Untuk mengaktifkan portnya atau mengenable untuk mengaktifkan portnya. Jadi secara default itu kan kalau router tadi kita sambungan warnanya merah ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di no shutdown warnanya jadi hijau. Padahal di situ nggak dilukis. Nggak mau. Masuk dulu Pak ke interface gigabit Ethernet 0/0. Terus
No shutdown. Invalid. Kalau invalid berarti komennya ada yang salah. Nah, Bapak gigabitnya jangan ditulis kan, kalau ditulis ada kesalahan. Nah, itu di NCG gigabitnya 3 gigabit. Nggak usah ditulis, otomatis di NC saja. Oh, kalau ini prosesnya adanya juga bisa lihat iya, iya soalnya namanya tiga bisa lihat ya, sebetulnya bisa ya kalau lupa di awal biasanya kan dia awal kemarin ya merah kalau switch itu otomatis harus hijau. Tapi kalau di router itu juga kalau di router dia garis otomatis hijau. Itu router doang. Tapi kalau dia kita kelupaan nih main prosesnya proses pagi nanti efeknya gimana ya? Gak bisa nyala, tapi nanti bisa kita cek caranya. Ada kita. Baik. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita lupa no shutdown? Oke. Jadi kita bisa mengecek tadi dengan menggunakan do show IP interface brief. Sebenarnya tulisannya kalau panjang do show IP interface brief. Ini saya do show-nya SH aja, IP interface INT saja BR. Nah, nanti hasilnya seperti ini, Pak. Kalau tadi belum di no shutdown, statusnya masih down seperti ini. Ini kan G0/1 ya, Pak. Iya kan? Ini G0/1 yang tidak digunakan, posisinya ini down. Tapi kalau sudah di no shutdown, posisinya statusnya jadi up, protokolnya juga up. Itu bedanya. Jadi kita bisa mengecek di sini. Do show IP interface brief. Kalau kita berada pada mode privilege, tidak usah dengan ditambahkan do, langsung show IP interface brief. Lanjut. Kemudian tadi kita sudah mengaktifkan interface G0/0. Selanjutnya kita masuk membuat sub interface G0/0.10. Nah, ini membuat namanya tadi sub interface. Kemudian kita berikan IP address-nya. IP address. Ini yang tadi komennya ya, sedikit doang. Ini cuma langsung interface change to up. IP address-nya berapa Bapak Ibu? VLAN 10 172.17.10. Mau pakai 1 atau 254? 1 saja. Oke, 1 saja. /255.255.255.0. Salah. Sorry. Kita berikan enkapsulasi dulu. Encapsulation.1Q10. Dia nggak mau soalnya sub interface.
Kalau tadi saya masukin IP address, dia tidak mau. Kenapa? Configuring IP routing on LAN sub interface is only allowed. Jadi kita harus ini dulu. Sub interface already configured. Jadi harus saya berikan enkapsulasi dulu. Setelah enkapsulasi, baru IP address 117.255.255.255.0 exit. Ya. Makanya saya interface gigabit Ethernet 0/0.20. Sekarang kita bikin sub interface untuk gateway VLAN 20. Ya. Ini enter. Setelah di enter dia muncul interface gigabit Ethernet change state to up, protokolnya juga state to up begitu. Karena kita sudah no shutdown tadi di awal. Kemudian jangan lupa enkapsulasi dulu. N kalau kita ketik panjangan cukup N tab .1Q D saja tab 20. Kemudian baru kita berikan IP address. IP addressnya 172.20.1/24. Ya, apa kita mau ganti slashnya? Apa slash 24 saja? Slash 24 aja. Biar cepat. 255.0 enter exit. Kemudian kita buat lagi. Ini udah? Belum? Oh ya udah. Bagi yang sudah, silakan dilanjut ke interface gigabit Ethernet 0/0.30. Sama seperti ini, cuma diganti 30 sama .1Q-nya juga 30, kemudian IP addressnya juga 172.17.31. Jadi yang pertama kita buat sub interface, kemudian enkapsulasi, kemudian IP address. Jadi kita buat karena secara fisik menggunakan hanya satu, tetapi kalau pas dilihat lebih dalam lagi, di dalamnya ada tiga interface. Secara fisik hanya satu saja, tapi di dalamnya ada tiga begitu. Karena kita menggunakan router on stick. Baik, saya lanjut lagi. Interface gigabit Ethernet interface gigabit Ethernet 0/30. Interface gigabit Ethernet 0/30, kemudian enkapsulasi encapsulation.1Q30. Kemudian IP address 172.17.30.1 255 subnet masknya 255
255.0 exit. Ini sudah interface G 0/0 20, ini udah sub interface 0/0.30. Lanjut Bapak Ibu, sudah semua ya? Baik, yang di router itu sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi pada switch. Pada switch seperti tadi, kita buat VLAN juga. Kita pakai PC 5. Tambahkan kabel konsol. Sudah? Bagi yang sudah, biasa klik kemudian terminal. Tambahkan kabel konsol pada switch ke PC 5. Kemudian buka terminal. Ini terminal ya Bapak Ibu, desktop terminal. Terminal. Nah, ini udah. Switch biasa enable, configure terminal. Sudah Bapak Ibu? Ya silakan Pak. Untuk konfigurasi dokter kan menggunakan Hostname kita mau ganti SW. Kemudian kita buat VLAN 10. Name apa tadi? Sekretariat ya? Sekretariat. Exit VLAN 20. Name bidang. Exit VLAN 30. Name umum. Exit. Dan sekalian nunggu aja. Sama. Interface. Kalau kita memasukkan satu-satu bisa, cuman lama. Jadi pakainya range. Range fast Ethernet 0/1 sampai dengan 5. Misalkan saya langsung aja sampai dengan 5. Jadi yang walaupun tadi yang keisi 0/1 sama 0/2 ya. Fast Ethernet 0/1 sampai dengan 5. Kemudian switch port akses VLAN 10. Exit.
Lupa. Modenya belum ya? Modenya belum. Saya masuk lagi berarti switch port mode akses exit. Kemudian ini untuk VLAN 10 range 0/1 sampai dengan 5. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/6 sampai dengan 10. Salah, nggak ada range-nya. Interface range fast Ethernet 0/6 sampai dengan 10. Switch port akses VLAN 20. Switch port mode akses exit. Udah Bapak Ibu? Belum? Ya udah ikuti dulu. Ntar saya matiin dulu. Interface gigabit Ethernet 0/11 sampai dengan 15. Range-nya lupa lagi. Gigabit Ethernet range fast Ethernet 0/11 sampai dengan 15. Kemudian sama seperti tadi, switch port akses VLAN 30. Tadi 20 kan? Kemudian switch port mode akses exit. Kemudian ini di sini di switch yang ke arah router, ini kan portnya G0/0, G0/1 ya Bapak Ibu. Gigabit Ethernet 0/1. Nah, yang gigabit Ethernet 0/1 kita lakukan trunking. Masuk ke dalam fast gigabit Ethernetnya, interface gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita berikan akses switch port mode trunk exit. Mode trunk sudah. Tadi kalau mau buat ngecek VLAN gimana? Do show VLAN. Ini udah ya Bapak Ibu? Belum? Kalau sudah tadi dicek do show VLAN buat memastikan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 sesuai dengan port yang tadi kita assign. Kemudian yang di router tadi juga bisa dicek juga do show IP interface brief buat ngecek IP address. Jika sudah, ini buat ngecek monitoringnya tadi do show VLAN. Nah, ini tadi do show VLAN yang tadi sudah kita buat. VLAN
VLAN 10 sekretariat fase thread 0/1 sampai 0/5. Kemudian VLAN 20 bidang 0/6 sampai dengan 0/10. Kemudian VLAN 30 FA 0/11 sampai dengan FA 0/15. Ini tadi buat memastikan saja. Baik, kalau sudah ke atas ini. Kalau mau melihat mode akses, mode terang bisa dengan menggunakan do show running config. Do show run buat ngecek tadi portnya mode apa, mode akses atau mode terang. Tadi do show run. Show running config itu kalau di privilege secara perintah complete-nya tadi. Tapi kita juga bisa menggunakan do show run saja, langsung dia muncul. Kalau berada di global configuration. Lanjut. Udah semua terangnya Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, kalau sudah, tadi terangnya sudah, saya kecilin. Nah, tinggal kita isi IP address sesuai VLAN. Misalkan PC 0 sama PC 1 itu untuk VLAN 10, kita isi IP address. Pada PC 0 diisi sini 172.168.10.10 aja lah. /24 ya. Jadi 255.255.255.0. Tadi gateway-nya berapa Bapak Ibu? 172.17.10. Gateway-nya berapa? 10.1. Kemudian PC 1 Nah ini PC 1, PC 0 nya ini tadi PC 0. Nah ini PC 1 nya gateway nya 10.1, kemudian IP nya 11, kemudian subnet mask-nya 255. PC 0 dan PC 1 IP-nya 172.17.10.10. PC 0, PC 1-nya 172.17.10.11. Bagi yang sudah selesai Bapak Ibu silakan lanjut ke PC 2 dan 3. PC 2 dan 3 IP-nya 172.17.20.10. PC 3-nya berarti 20.11. Betul. Gateway-nya 20.1. Bagi yang sudah selesai PC 0, PC 1 bisa lanjut ke PC 2 dan PC 3. PC 0 sama PC 1 nya sudah selesai? Sudah ya? PC 0, PC 1 selesai. PC 2 20.10. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya berapa? 20.10. PC 3
Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 20.1. Ya, 10-11. Isi 1 10-11. Ya, 1. Ya udah. Yang ini ke isi 2 isi 3 kan. Isi 0 10 1 7 2 11 10 17 10 default gateway-nya 10.1. Baik, bagi yang sudah selesai PC 2 dan PC 3 bisa lanjut ke PC 4 sama PC 5. PC 4-nya 30.10. PC 5-nya 30.11. Gateway-nya berapa Bapak Ibu? 30.1, betul. Kalau tadi di gateway-nya, di routernya kita isi 254, ya berarti 254. Lanjut ke PC 4. PC 4 30.10. Gateway-nya adalah 30.1. Kemudian PC 5 ini di kelas dulu. PC 4 172 17 30 10. PC 5 172 17 30 11. Kita tes. Misalkan kita ada di PC 4. PC 4 kita cek dulu nih IP config. IP-nya benar enggak? IP-nya benar 3010, gateway-nya 31. Kita ping dulu ke gateway 192 168.30.1. Host destination host unreachable, berarti tidak terhubung ke atas. Hah? Oh iya, saya juga udah sore berarti. 172, pantesan ini Mas unreachable. 172 17 31.
Nah, reply. Harusnya reply. Kemudian kita ping lagi ke PC VLAN yang lain. VLAN 10 misalkan. VLAN 10, misalkan kita ke gateway-nya dulu 10.1. Reply. Alhamdulillah kalau reply harus dicek tuh. Kemudian kita cek, kita ping ke PC 0 misalkan. Dia akan mencari dulu biasanya request telepon, reply. Nah, jadi ini sudah bisa menghubungkan semua VLAN, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Misalkan lagi di sini saya tes lagi ke 21 dulu deh, reply. Kemudian saya ping lagi ke 2011 PC 3 kita cek, kita tunggu beberapa saat, hasilnya reply. Nah, berarti kita sudah reply semua. Yang ini juga udah reply. PC 1 misalkan kita ping 117.20.1 misalkan. Ini dari VLAN 10 ke ping ke VLAN 20, ke VLAN 20 ke klien, tadi ke gateway-nya, ke klien reply. Kemudian dari VLAN 10 saya ping ke VLAN 30. VLAN 30 kita ke gateway dulu deh. 31 hasilnya reply. Kemudian ke klien 3010 hasilnya reply juga. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Jangan lupa itu di Bapak Ibu